Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Baiklah, perkenalkan nama saya Dina Fitria. Di sini saya akan memaparkan cara penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Adapun biodata saya adalah dosen dari Universitas Tridinanti jurusan Teknik Elektro. Baiklah, kita mulai untuk memaparkan pokok bahasan cara penyusunan bahan ajar. Yang pertama adalah teknik penyusunan. Teknik penyusunan ini adalah berisi penjelasan mengenai bagaimana pendidikan menyusun sebagai bahan ajar. Yang kedua ini adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini adalah untuk menilai bagaimana standar yang dapat dilakukan untuk melakukan pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Terus yang ketiga adalah rubrik atau kriteria dari penilaian. Menjelaskan apa saja yang harus dipenuhi dalam sebuah bahan yang layak. Sedangkan pokok bahasan keempat itu adalah lembar evaluasi. Jadi adalah bahan ajar yang kita butuhkan dalam evaluasi agar tujuan hingga capaian pembelajaran itu tercapai. Ada 4 pokok bahasan itu. Baiklah, mari kita mulai dengan cara teknik menyusun bahan ajar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bahan ajar yang akan pengertian dari bahan ajar itu apa sih? Jadi bahan ajar itu adalah materi perkuliahan atau pelajaran yang kita susun secara sistematis. Baik itu sebagai sumber belajar yang gunanya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Terus yang kedua adalah menurut National Center bahwa kompetisi basic trainer itu adalah bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan jenis bahan yang banyak sekali jenisnya mulai dari bahan ajar, cetak, audio, visual, hingga multimedia interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor, bisa laptop, website, serta media sosial yang masih banyak kaitannya. Selanjutnya itu adalah fungsi dari bahan ajar. Fungsinya ada 3. Yang pertama itu pembelajaran secara individual sebagaimana media yang utama atau sebagai alat bantu penyusun dan pengawas dalam memperoleh informasi. Juga sebagai penunjang media pembelajaran secara individual. Yang kedua itu adalah pembelajaran secara klasikal sebagai satu-satunya sumber serta pengawas serta pengendali. Dengan pendukung adalah proses pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran kelompok sebagai bahan yang integrasi dengan proses belajar kelompok itu adalah pendukung utamanya dirancang dengan maksimal yang akan membantu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, karakteristik bahan ajar. Karakteristik bahan ajar itu dapat berupa self-instructional, self-contained, stand-alone, user-friendly, dan aditif. Yang mana masing-masing itu self-instructional itu adalah bahan ajar yang dapat membuat peserta didik mampu mendaftarkan diri dengan bahan ajar. Serta
contained itu bahan yang harus memuat seluruh bagian-bagian secara utuh. Selanjutnya, standalone itu bahan yang disusun tidak tergantung pada bahan ajar lain. Sedangkan user-friendly itu hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi yang jelas. Terakhir, aditif. Aditif itu adalah melakukan penyusunan terhadap pengembangan ilmu dan teknologi yang ada. Mungkin itulah paparan dari saya. Selanjutnya kita akan bahas kembali. Untuk hari ini cukup sekian. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat